Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Erupsi Gunung Sinabung di Tanah Karo yang terus terjadi secara berkala memberikan imbas langsung pada sektor pertanian masyarakat di sekitarnya. Sekelompok pemuda desa Kutambelin, Kecamatan Namanteran Karo, mulai beralih dan memanfaatkan lahan yang ada untuk bercocok tanam dengan sistem hidroponik. Langkah ini dilakukan agar erupsi Sinabung tidak merusak lahan pertanian, sekaligus meningkatkan perekonomian mereka. Budidaya menanam dengan memanfaatkan media air tanpa memakai tanah kini mulai banyak dilakoni orang. Apalagi yang memiliki lahan terbatas. Sistem hidroponik memberikan solusi bagi orang yang terkendala di masalah lahan. Di Desa Kutambelin, Kecamatan Namanteran, Tanah Karo, masyarakat selama ini selalu dirisaukan oleh erupsi Sinabung yang terjadi tiba-tiba. Letusan Gunung Sinabung yang membawa debu vulkanik telah merusak lahan pertanian masyarakat. Kondisi ini membuat Badan Kenaziran Masjid Baitul Makmur di Desa Kutambelin berinisiatif mengajak masyarakat mengubah pola pertanian. Melalui program Desa Madani, mereka mengajak sekelompok pemuda di Desa Kutambelin mengembangkan pertanian melalui sistem hidroponik. Dibuatnya hidroponik ini untuk memberitahukan kepada masyarakat di mana baik dan enaknya tanaman hidroponik ini karena tidak menggunakan obat-obatan kimia dan pupuk kimia. Ide mulanya hidroponik ini dibuat tahun 2019. Karena untuk kalau di sini remaja-remajanya entah malas ke ladang gitu bisa bekerja di rumah aja. Pengelolaan di sistem hidroponik ini nggak begitu susah, tapi nggak begitu mudah juga. Karena nggak ada pengalaman bisa sayur-sayur yang bisa gagal semua. Secara mandiri, para pemuda Desa Kutambelin saling membantu. Dengan memanfaatkan lahan seluas 500 meter persegi inilah, mereka mencoba menanam beberapa jenis tanaman sayur, seperti bayam merah, sawi botol, kangkung, selada, dan lainnya. Kini mereka mulai merasakan manfaat dan keuntungan dari hasil penjualan sayur hidroponik yang mereka tanam sejak Agustus 2020. Uang hasil penjualan tanaman sayur digunakan untuk membeli bibit dan memberi upah kepada anggota yang turut membantu di Madani Farm. Pengembangan Madani Farm ini masih terus dilakukan. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah desa setempat yang juga turut andil memajukan perekonomian warganya. Perekonomian masyarakat Desa Kutambelin semenjak erupsi Gunung Sinabung sangat menurun karena tanah kami udah nggak subur lagi semenjak gunungnya meletus. Jadi banyak tanaman-tanaman semua gagal panen. Jadi untuk saat ini kami sangat membutuhkan bantuan semua untuk pengolahan tanah, pengadaan pupuk untuk membantu masyarakat karena masyarakat udah semuanya gagal panen, jadi untuk biaya untuk nanam kembali pun udah kurang modal gitu. Dukungan dari pemerintah ya, pemerintah memberikan bantuan-bantuan melalui pertanian seperti bibit, alat traktor gitu.
Iya, dengan adanya Desa Madani ini kiranya masyarakat bisa ikut serta dalam pelatihan ini agar masyarakat juga dipandai, dan harapannya kepada pemerintah agar bisa membantu masyarakat agar bisa membuat hidroponik gitu. Keuletan muda-mudi di Desa Kutambelin ini dapat menjadi contoh bagi kita semua agar terus bangkit dari keterpurukan dengan kondisi alam yang tidak bersahabat. Anda barangkali sudah mulai akrab mendengar istilah ekoenzim, fermentasi sampah organik rumah tangga hingga menjadi cairan enzim kaya manfaat ini kini banyak dikampanyekan di mana-mana. Di Sekolah Alam Medan, salah seorang murid berkebutuhan khusus, Jolin Fania, berhasil meraih prestasi dengan membuat video tentang ekoenzim. Sekolah Alam Medan yang berada di Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Padang Bulan, Kota Medan, Sumatera Utara, merupakan salah satu sekolah yang fokus mendidik ABK untuk peduli pada lingkungan. Ada berbagai kegiatan pelestarian lingkungan yang mereka ajarkan kepada anak-anak. Salah satunya membuat ekoenzim dari sampah organik. Jolin Fania, salah seorang murid Sekolah Alam Medan, baru-baru ini berhasil meraih prestasi dengan membuat ekoenzim dan merekam proses pembuatannya ke dalam bentuk video. Jolin menjadi pemenang lomba membuat video dalam rangka Hari Anak Nasional pada bulan Juli lalu yang diadakan oleh HIMSI atau Himpunan Psikolog Indonesia. Nama saya Jolin, umur saya 14 tahun. Dapat hadiah, senang, tubuh sayur, buah sayur, mau lase sama air, duduk sampai 3 bulan. Terima kasih. Ya, dia memang sangat suka kegiatan yang sifatnya aplikasi. Dia suka masak, dia suka membuat kerajinan tangan, dan juga suka dengan hal-hal seperti ini, mengelola sampah dan sebagainya. Dia nggak pernah mikir, oh nanti ini jorok ya dan sebagainya, enggak. Dia suka mengerjakan itu. Jadi begitu kita buat ekoenzim, mereka juga demikian. Kita kasih tahu apa sih yang bisa digunakan untuk ekoenzim. Nah, mereka bawa juga sampah kulit buah, sampah sayur, yang pasti yang belum dimasak itu mereka bawa ke sini. Kemudian mereka mengerti bagaimana cara mencucinya dan mereka bisa mengelola ekoenzimnya. Sejak Jolin masuk ke Sekolah Alam Medan sekitar 2 tahun lalu, Jolin memang telah menunjukkan bakat di bidang keterampilan dan minat yang besar pada lingkungan. Apalagi sejak wabah COVID-19, Jolin semakin aktif membuat ekoenzim. Sebab Sekolah Alam Medan juga rutin memproduksi ekoenzim setiap hari untuk dijual kepada masyarakat yang mulai beralih pada pembersih organik selama pandemi ini. Kebetulan kita punya bank sampah. Bank sampah kita ini, bank sampah Sekolah Alam Medan, biasanya menerima sampah-sampah anorganik, jadi seperti botol plastik, kaca dan sebagainya. Kemudian dulu kita nggak pernah terima yang organik. Kemudian suatu hari kita lihat ternyata sampah organik itu begitu banyak dan tidak ada penampungan, jadi hanya dibuang begitu saja. Kalau misalnya sampah anorganik mungkin masih bisa diolah di pabrik menjadi barang baru kembali. Tapi sampah organik kan nggak bisa. Jadi setelah itu kita mikir, awalnya kita pikir, oh oke, kita buat kompos. Oh ternyata dari kompos itu lebih bagus lagi kalau awalnya kita buat ekoenzim. Jadi mulai tahun 2009 kita sudah mulai membuat ekoenzim. Cuma memang produksinya tidak terlalu banyak pada tahap awal. Pada masa pandemi inilah kita sangat rajin membuat ekoenzim karena ternyata pada masa ini ekoenzim sangat dibutuhkan. Sekolah Alam Medan berharap Jolin dapat mengembangkan diri melalui prestasi yang ia peroleh
dan dapat mengaplikasikan ilmu membuat ekoenzim ke kehidupannya sehari-hari. Kali ini kami mengajak Anda ke Desa Sukaluwe, Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Di sini kemandirian masyarakat untuk mengusahakan fasilitas pendidikan bagi warga desa sudah terbangun lama. TK Raudatul Atfal Nurul Huda yang sudah berdiri lebih dari 20 tahun ini, dulunya dibangun dengan sumbangan masyarakat yang sebagian besar hidup bertani. Berdiri pada tahun 1999, Taman Kanak-kanak Raudatul Atfal yang terletak di Desa Sukaluwe, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, menjadi sekolah taman kanak-kanak pertama di Kecamatan Bangun Purba. Menariknya, bangunan sekolah ini didirikan masyarakat desa dengan menyisihkan sebagian penghasilan mereka. Kepedulian masyarakat sekitar terhadap pendidikan juga diinisiasi oleh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Mas Dalifa, bersama sang suami Hendrik Saragi. Mereka turut membantu masyarakat dalam proses pembangunan bangunan sekolah hingga pembinaan para guru yang berasal dari warga desa Sukaluwe sendiri. Jadi awal mula RA kita ini itu dari swadaya masyarakat ya, tapi atas inisiatif dari Bapak Hendrik Saragi. Waktu itu beliau bincang dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama. Akhirnya mereka mengumpul dana dari swadaya masyarakat. Setelah berdiri ya banyaklah yang menyumbang, termasuk perkebunan juga membantu. Pak Hendrik sendiri dari teman-temannya mungkin ya, keluarga besar Pak Hendrik, pokoknya banyaklah masyarakat bahkan sampai luar desa kita, Bangun Purba ikut semua berperan. Bagaimana anak dari kecil itu dididik dengan kepribadian muslim, ya ingin mengharapkan generasi dari sini itu memang generasi yang kita bilang punya akhlak islami, ya punya kompeten dalam agama seperti itu, hingga mungkin sampai besar nanti diharapkan berakhlak baiklah seperti itu. Berada di zona hijau, TK Nurul Huda sudah mulai kembali melakukan aktivitas belajar mengajar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Selain menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, 40 siswa ini dibagi menjadi 2 kelompok. Selain pengetahuan umum, mereka juga diajarkan dasar-dasar ilmu agama Islam. Mulai dari membaca Iqra, praktik sholat, moral agama, hingga kepribadian seorang muslim. Ulfa Alawiyah adalah salah satu alumni pertama TK Nurul Huda yang kini menyekolahkan anaknya di TK ini. Ia menilai dari dulu hingga saat ini, TK Nurul Huda tetap konsisten membimbing anak-anak menjadi pribadi yang cerdas dan soleh. Banyak sebenarnya TK, cuman kebetulan TK ini TK terlama, terus yang satu-satunya juga mempelajari agama Islam. Kayak jadi kan banyak juga Bang yang dari luar desa ini sekolah di sini anak-anaknya karena tertarik kan belajar agama. Kalau menurut saya penting sekali lah Bang, karena kan anak-anak diajarin yang terutama itu agamanya, kemudian selanjutnya ilmu yang lain-lain. Harapannya semoga TK ini semakin maju, semakin banyak muridnya, sebenarnya muridnya udah banyak sih dari TK-TK yang lain. Karena bisa dibilang TK ini TK favorit. Meski telah berdiri selama lebih dari 20 tahun, TK Nurul Huda masih harus terus berjuang untuk menambah maupun memperbaiki fasilitas belajar mereka yang rusak akibat termakan usia.
Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara punya cara baru meningkatkan minat literasi masyarakat. Mereka menghadirkan taman pustaka mandiri dan motor cerdas yang membawa buku-buku hingga dekat ke masyarakat. Selain diajak rajin membaca, masyarakat juga dilatih kejujuran. Kita lihat rekan kami Dinal Apriansyah dalam segmen Sekitar Kita. Rendahnya tingkat literasi di Indonesia bukanlah dikarenakan masyarakat yang tidak mau membaca, melainkan minimnya akses sehingga menjadikan buku menjadi benda yang cukup langka, terutama di pelosok Indonesia. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana upaya pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam memberikan masyarakat akses untuk lebih dekat lagi dengan buku dan literasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, terdapat banyak fatwa keharusan menggelorakan budaya membaca di setiap elemen kehidupan sehari-hari. Tentu saja, pemerintah menjadi motor penggeraknya. Sejak mendeklarasikan diri sebagai kota literasi pada tahun 2016, Kota Tebing Tinggi terus berkomitmen menumbuhkan minat membaca masyarakatnya. Selaras dengan hal inilah, melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tebing Tinggi, pemerintah kota berinovasi dengan beberapa variasi layanan yang diluncurkan. Salah satunya Pustaka Taman Mandiri atau Pustaka Kejujuran yang berada di Lapangan Merdeka, Kota Tebing Tinggi. Berdiri sejak tahun 2017, masyarakat bisa mengisi waktu luangnya dengan membaca sambil bersantai. Uniknya, di Taman Pustaka Mandiri ini, mereka bebas memilih dan meminjam buku mana saja untuk dibaca, tanpa adanya pengawasan dari pihak Dinas Perpustakaan. Bukan tidak diperhatikan. Ini melatih masyarakat untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas buku yang dibaca. Sesuai dengan nama perpustakaan ini, Pustaka Kejujuran, ada lebih kurang puluhan judul buku. Mulai dari buku bacaan anak-anak, buku pelajaran, novel, ensiklopedia, hingga biografi tokoh yang bisa dinikmati pengunjung di taman ini. Program ini kita lakukan, ini didasari dengan ditetapkannya Tebing Tinggi sebagai kota literasi pada tanggal 1 Agustus 2016 oleh Bapak Wali Kota. Secara resmi Tebing Tinggi ditetapkan sebagai kota literasi. Nah, kita dari Dinas Perpustakaan mau tak mau ini menjadi tanggung jawab kita. Jadi menindaklanjuti penetapan itu, maka kita lakukan berbagai cara pendekatan dan juga bagaimana supaya anak-anak Tebing Tinggi makin cerdas. Ya, kita lakukan dengan berbagai varian, ya, varian layanan. Makanya kita setiap tahun harus ada inovasi-inovasi baru. Harus ada pendekatan-pendekatan yang khusus, yang khas, yang memicu minat baca dari kalangan generasi muda kita. Jadi kalau dia generasi tua, mereka konvensional, umumnya mereka datang ke perpustakaan umum atau juga mereka menunggu bus keliling kita datang ke wilayah tempat tinggal mereka. Tapi kalau yang milenial, nah milenial ini sangat dinamis sekali. Mereka butuh layanan yang tidak monoton. Makanya kita buat variasi layanan. Kadang dibuat di taman seperti ini, taman bacaan mandiri. Kadang-kadang mereka suka melihat motor cerdas kita, kadang bus keliling. Kadang mereka datang rame-rame ke kantor. Jadi banyak. Atau kadang-kadang mereka minta datang khusus, kita datang khusus ke tempat mereka berkumpul. Jadi ini selalu menantang kita untuk selalu berkreasi. Dan itu sangat positif.
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tebing Tinggi juga memiliki motor cerdas. Sepeda motor ini didesain khusus untuk membawa ratusan buku dari perpustakaan dan berkeliling mengitari Kota Tebing Tinggi. Motor cerdas ini juga dilengkapi dengan speaker yang berbunyi ajakan kepada warga untuk gemar membaca. Fajar Purba, salah seorang siswa menengah atas ini, merasa sangat senang dengan adanya layanan taman baca pustaka dan motor cerdas. Ia dan teman-temannya dapat dengan mudah membaca buku ketika mereka beraktivitas di luar rumah. Menurut saya ini merupakan suatu hal yang bagus, karena kan di Kota Tebing Tinggi kita ini banyak yang berkunjung ke taman ini. Nah, di sini kan ada orang yang berolahraga, ada yang berrekreasi bersama keluarga, dan lain sebagainya. Jadi mungkin mereka kan melihat etalase yang di sana yang berisi buku. Nah, mereka nanti akan mengambil buku itu dan membacanya sambil bersantai di sini. Harapannya ke depannya supaya lebih diperhatikan juga, buku-bukunya juga diperbanyak. Apalagi kan sering juga anak-anak, mohon ditambahkanlah buku-buku seperti buku bacaan, seperti buku cerita, komik, dan lain sebagainya. Terus juga bukunya jangan disatukan buku yang untuk dewasa sama yang anak-anak. Kemungkinan besar anak-anak tersebut tidak tahu itu buku untuk orang dewasa, dia akan mengambil buku tersebut dan membacanya. Nah, itu yang sangat berbahaya untuk anak-anak. Membaca buku dapat dilakukan di mana saja, baik itu di rumah, di sekolah, di perpustakaan, atau di rumah makan. Untuk memberikan akses kepada masyarakat agar lebih dekat lagi dengan buku, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tebing Tinggi juga bermitra dengan salah satu rumah makan mendirikan pojok baca. Pojok baca ini bisa dimanfaatkan oleh pengunjung dan pegawai rumah makan untuk menambah wawasan mereka. Nah pemirsa, dengan adanya pojok baca di rumah makan ini, sangat menguntungkan bagi kita yang memiliki hobi untuk membaca. Apalagi, kita bisa membaca sambil bersantai dengan menikmati makanan dan minuman yang kita pesan. Banyak manfaat yang dapat kita rasakan dari membaca buku. Karenanya, mari kita dukung upaya pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat lewat budaya membaca. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambila pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.